Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum musliman, ibu-ibu dan saudara sekalian, suatu anugerah tidak terhingga yang Allah berikan kepada kita masih dalam keadaan iman Islam, bisa i'tikaf di Masjid Ad-Du'a ini dan bisa duduk di majelis taklim yang Nabi nyatakan dalam hadis Sahih Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan langkahnya menuju majlis ilmu, majlis taklim, majlis zikir, Allah Ta'ala akan mudahkan langkahnya menuju surga. Luar biasa ya. Lanjut lagi, man ta'allama babam minal ilmi. Siapa yang belajar satu bab ilmu, ya'malu bihi aw lam ya'mal, sudah dia amalkan atau belum, nilai belajarnya itu afdalu min alfi salatin tatawuan, lebih afdal dari salat sunnah 1000 rakaat. Pernah salat sunnah 1000 rakaat? Belum, benar. Sama, belum juga. Tapi ibu hari ini belum dengan ustaz-ustaz yang lain, nilainya lebih afdal dari salat sunnah 1000 rakaat. Keterangan ada dalam kitab Tankih. Nah, kenapa kita perlu membahas di antara kewajiban kita selaku hamba tentang wudhu dan sholat? Salat ini akan sah apabila cara wudhunya, taharahnya sah juga benar. Dan rukun iman yang kedua, satu-satunya hukum yang tidak turun ke bumi. Zakat, zikir, taklim, haji, berdagang, semuanya turun di bumi dengan wahyu atau Jibril. Tapi satu, sholat tidak turun di bumi. Manusia mulia di bumi dinaikkan ke langit sampai ke Sidratil Muntaha menghadap Allah, mengambil perintah sholat. Pulangnya berangkat sebelum maghrib, berangkat setelah maghrib, pulang sebelum subuh. Besoknya Jibril langsung datang. Rasul, ini sudah waktunya zuhur. Jibril yang berdiri imam, Nabi sebelah kanan jadi makmum. Waktu asar begitu juga, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Besoknya hari kedua Nabi yang jadi imam, Jibril jadi makmum. Begitu pentingnya. Sehingga salat itu salat itu tiang agama. As-salatu imaduddin. Ya. Dan di kubur itu pembela nomor 1. Dalam tafsir Qurtubi, malaikat azab itu datang dari arah kaki si mayit, dari arah kepala. Faqamat sholatu, pahala sholat, terutama sholat di awal waktu. Kalau sholatnya ada pahala, kalau nggak ada pahala bagaimana? Apa kata pahala sholat? Fala sabila alaikum ayyahuzahu. Tidak ada jalan kau mengazab ibu ini. Itulah pembela nomor 1. Ternyata di padang mahsyar, inna awwala yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama kali dihisab dari ribuan mungkin jutaan amal ibadah kita, yang pertama kali kan ditimbang dihisab adalah salat. Fa iza saluhat saluha sairu amalihi, solatnya baik, amal yang lain akan ikut baik. Faiza fasadat, kalau solatnya rusak, amal yang lain ikut rusak. Maka kuncinya dengan cara berwudu yang benar. Itu ya, nanti ada bab tersendiri, bab solatul marid. Tapi sebetulnya dengan bapak-bapak sudah pernah aku praktekkan ya. Sebulan yang lalu saya sudah praktek di sini bagaimana sholat duduk di bawah di kursi. Nah, rata-rata sholat di kursi ini mereka tidak sah. Kenapa? Dia langsung duduk. Aturnya berdiri dulu, takbir, kalau nggak kuat baru duduk. Ada YouTube-nya sudah ada. Nah, sekarang cara berwudu. Kita akan menggunakan air ini saja
ya, saya akan praktek langsung. Lalu sholat perempuan nanti saya yang pakai mukena. Kok Ustaz pakai mukena? Ya praktek untuk pelajaran rapopo mak nyonyo kue bat nehihe. Ya Bu ya, saya akan praktek di depan ini. Ya cara wudunya dulu. Nah, saya sudah bawa kain supaya masjid rumah Allah ini tidak kotor untuk menahannya. Nah, ada hubungannya sholat ketika sakit, bukan langsung tayamum. Tayamum itu kalau nggak ada air, berhalangan bukan air, luka bakar, cacar, kata dokter jangan kena air, lah baru. Kalau tayamum nggak sah karena nggak ngilmu. Kita langsung praktek wudu, ibu sekalian. Saya praktekkan di sini. Ini karena standar orang itu tetap terkena kewajiban sholat selagi akalnya berfungsi. Kalau sudah pikun, hilang ingatan, maaf, gila, sudah nggak wajib lagi. Khawatir sakit dia nggak sholat, atau sholat tapi nggak tahu caranya, ninggalkan satu sholat saja. Kalau dia tidak bertobat, namanya sudah tertulis di gerbang neraka loh. Begitu ya. Jadi kalau pakai cincin nggak dilepas nggak apa-apa, arloji pun nggak dilepas nggak apa-apa, karena masih bisa diputar, cincin pun diputar, khawatir. Tapi kalau kurang yakin maka dibuka juga nggak apa-apa. Tapi cincin kalau Nabi nggak ngelepaskan, kalau jam pun sebetulnya nggak dilepas juga nggak apa-apa. Tapi ini sengaja saya lepas supaya mudah kelihatan ya. Jadi kalau kita sakit ngapain turun-turun di tempat itu aja, kamar itu aja, cukup wudu dengan ini. Baik. Untuk menahan airnya, cara wudu yang benar. Sama sih juga bapak-bapaknya wudu gini, ya enggak sah. Sebab segala sesuatu ada panjang ada lebarnya ya. Iya, ini panjang dan lebar masjid, ada panjang. Muka kita nih panjangnya dari tumbuh rambut terakhir sampai di sini, di atas jakun. Lebarnya dari kutil telinga sampai kutil, dua ini. Nah, jadi kalau wudunya begini ya sah. Ya, saya akan praktekkan. Kedengaran nggak tanpa ini? Benar, takut ini kena air, nggak apa-apa. Ini saja. Ya, jadi sekalian kita menggunakan ini. Pertama cuci tangan dulu. Nah, cuci tangan ini boleh diputar-putar supaya kena air ya. Kelihatan ibu-ibu? Sudah itu apa? Cuci tangan, kumur-kumur. Kok ditelan ya masjid? Ya, kasih. Ya, jadi jangan dilepehkan di masjid, kan air minum pula, telan. Ya, sudah itu masukkan air ke hidung. Nah, ingat Quran surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Jadi wajibnya berwudu itu mulai ketika membasuh muka, tangan, kumur-kumur sunnah. Saat basuh muka, saat itulah berniat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Enggak tahu Pak Ustadz bahasa Indonesia. Bahasa Palembang boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Lampung lebih boleh lagi. Kenapa? Ustaz orang Lampung. Ya. Nah, jangan niat baru basuh muka, tidak sah. Ayo, niat ngajak aku mengambil air wudu, kan hadas kecil padukan Allah wudu yang tidak sah. In taqaddamat aw ta'akharat lam tasihha wudu'uhu, maka tidak sah wudunya. Ayo, harus niat itu ketika air sampai di sini
Hati mengatakan sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Jadi niatnya kapan? Ketika air sampai ke muka, itulah wudu. Ya. Kalau mandi junub gimana? Pas nyiram air sampai. Jangan niat jur-jur tidak sah, tetap junub. Ya, begitulah pentingnya. Kan taklimnya apa hukumnya? Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ada pendapat muslimatin lah. Ketika basuh itu, ya, ini tadi hidung sudah basuh. Lihat, nah tangan ke sini. Ya. Kalau gini saja yang nggak sah, ini nggak kena, ini nggak kena. Itulah yang sudah diberitahu Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Kam mim musallin laisa lahu min salatihi illa saharu. Berapa banyak orang sholat tidak dapat apa-apa kecuali hanya lelah letih saja. Sama dengan kabin soimin. Berapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali haus dan lapar. Sebab itu juga sholat, bukan asal-asalan. Dan Nabi diajarkan Jibril langsung. Kalau dari Jibril yang ajarkan, berarti Jibril sumbernya dari mana? Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia ada ayatnya? Nah, ada berapa sekali ya? Saya contohkan. Nah, ketika gini dan langsung sengaja aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Taala. Ya, nah, paham? Jadi semua inilah wajah muka itu. Kalau gini saja banyak mahasiswa ya dasar di sini nggak basah, sini nggak basah, sini nggak basah, pergi sini. Ya, kalau udah ke sini sama telinga, kalau sini sudah kepala, di sini sudah leher. Inilah wajah itu. Ya, niatnya sekali aja. Jadi niatnya kapan? Ketika air sampai di muka. Satu kali lagi ya. Ya, anggaplah basuhan pertama, kedua lupa belum berniat, baru basuhan ketiga. Aku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Taala. Lihat. Nah, basah. Nah, lalu basilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan hingga ke siku. Nah, bukan siku ke tangan. Kan lihat Quran. Basilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah tangan ke siku. Jadi begini, bukan begini. Iya, ikuti Quran. Kan pesanannya begitu. Sekarang lihat, ibu-ibu jahit baju. Ternyata di sininya enggak dikasih karet. Ternyata dikasih karet. Jadi kan dengan tangan itu komplain loh, saya kan pesannya nggak pakai karet, kenapa dikasih karet? Atau jangan kasih karet tapi nggak dikasih karet, kan komplain. Nah, kita saja pesan sesuatu dikomplain, apalagi Allah yang pesan. Kata Allah basuh tangan ke jadi ke siku ya, baru basuh pertama, apalagi di keran. Kecuali pakai gayung, itu lain halnya. Nah, ya. Nah, siku harus basah. Jari-jari, cincin diputar. Ya. Bagaimana basah tidak? Lanjut lagi yang kedua. Nah, basuh ke siku ya. Tapi kalau ngusap dia mana Pak Ustaz di kolam gini-gini aja. Sah. Coba pengusap itu hukumnya apa sunnah. Kalau saya ngajar gini ternyata wudu ibu soal sah, saya paling tahu. Tapi Pak Ustaz ternyata baru tahu. Ingat setelah kita belajar salah bahasa silap Allahumma. Itulah Rahman dan Rahim Allah. Tapi yang repot ini salah terus nggak mau lagi. Itu maaf Pak, mau hitung beros terus bunga-bunga lah, tinggal terus bentar ya. Nah, maksudnya ke situ basah. Rambut itu maksudnya bamsahu biru usikum minimal 3 helai rambut. Tapi
rambut di atas kepala. Jangan rambutnya panjang lalu orang iso rambut minimal 3 helai. Di sini boleh, di sini boleh. Yang penting dia masih rambut di atas kepala, di atas kepala. Enggak, kan? Telinga. Nah saya lihat, tapi bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di kampung seberang. Kok wudhu? Nolak telinga. Ya, bagaimana kata Nabi? Ya, walaupun telinga ini hukumnya sunnah, jempol masukkan ke lubang telinga. Apa jempol apa? Telunjuk. Jempol untuk luar. Ini untuk bagian dalam, telunjuk jempol untuk bagian luar. Nih, itu pasang nih. Dalam. Kalau suami ibu habis wudhu masih ada busa, berarti wudhunya nggak benar. Nah itu nanti nggak mungkin ada busa. Iya, apa nih banyak dagingnya. Tapi bukan suami ibu di sini, suami ibu sebelah laut. Lihat bu, yang kedua ya. Di sebelah. Namanya toharo, bukan well being. Wah. Iya, itu namanya toharo ya. Nah, lihat, atau bukan sebelah gini, mendahulukan kanan baru yang kiri memang sunnah, tapi hanya untuk 2 anggota tubuh, tangan dengan kaki. Telinga itu bersamaan kecuali pegang gayung. Ini enggak pakai kerat. Kalau pakai kerat bahasa bersamaan. Mentang-mentang mendahulukan kanan daripada kiri sunnah, akhirnya basuh muka pun kanan dulu. Muka bersamaan, tangan kanan dulu. Yang intinya kanan dulu baru kiri, apa hanya tangan dan kaki. Tapi Pak Ustadz yang ngusapnya katanya semua begini, di sini boleh. Kalau rambut pendek kayak gini, sini. Kalau ibu panjang set, mas balik ke sana. Kebetulan rambutnya sampai kaki dan rambut ini jadi saya kan begitu. Nah, jadi alat itu selokan pula gitu. Minimal 3 helai rambut sedikit pun sudah mencukupi. Nah untuk rambut pendek boleh. Lanjut lagi. Sudah Pak? Telinga sudah? Kaki. Yang harus perhatikan kaki, ya. Ini sela-sela jari. Nah, sela-sela jari sama tapak kaki. Dengan mata kaki harus basah. Dan ngusapnya pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Masalahnya ini misalnya makan kue, musalama. Ibu-ibu buka kue, pasti nggak basuh tangan dulu kan kamu? Kan pakai tangan kiri musab. Dan musalama dua etika ini kan. Sela jari. Nah, mata kaki harus basah ya. Nah, bagaimana basah? Basah sempurna. Nah, kaki kiri basuhnya tangan kiri juga. Dia kalau dengan kaki pakai tangan kiri, nah sela-sela jarinya, ya, sela-sela jarinya, kaki dan telapak kaki harus basah, ya. Dan ini kenapa sedikit begini? Kenapa sih? Itu basah-basah paling dia terus, ya. Oh, bagaimana? Basah sempurna? Basah, ya. Bukan sulap, bukan sihir. Habis berapa? Enggak sampai setengah. Kalau di rumah ini saya habiskan atau tambah dengan 1 botol ini, lebih leluasa lagi. Sebegini saja basah. Apalagi kalau lebih dari sini. Ini sengaja sedikit mengajarkan sedikit saja tertunai sunnahnya dan wajibnya. Ya, apalagi kalau di rumah, mampir di rest area, mati keran, ada baknya, ada busanya, nggak sah untuk berwudu, beli aja air mineral, cukup kan?
Segini saja basah dengan sempurna. Sunnah-sunnah, kenapa repot? Itu cara berwudunya. Paham ini sekalian? Nah, kita lihat kalau ini ku habiskan sengaja, tentu lebih leluasa lagi membasuhnya. Menunjukkan sedikit saja basah, dan masjid kita bagaimana? Basah enggak? Enggak basah kan? Bahkan ini basah kain penahan ini, di sini enggak kan? Nah, kenapa repot? Apalagi ketika sakit. Jangan tayamum dulu. Tayamum ini kalau tidak ada air atau ada air hanya untuk minum saja di padang pasir, atau berhalangan menggunakan air, luka bakar 80% tubuhnya, atau penyakit cacar, kata dokter obat ini bagus cepat kering, tapi satu syarat, jangan kena air, baru tayamum. Kalau dua ini langsung tayamum tidak sah, kan masih bisa wudu. Apalagi ibu kayak saking rajinnya selalu nyuruh anak pakai air hangat, dilap badannya pakai anduk air hangat, berarti masih bisa menggunakan air. Paham ibu sekalian? Nah, cara wudunya begitu ya. Ternyata Pak Ustadz saya wudu hanya begini, tidak saya ingat. Setelah belajar yang benar, mengikuti Quran dan Sunnah, salah masa silam Allah Ta'ala tidak pernah mengungkitnya siapa dan apa yang kita kerjakan. Yang dilihat adalah Allah Ta'ala ini adalah yang sekarang. Itulah sayangnya Allah. Maka kawan-kawan yang mungkin nyopet, ngerampok, jangan cerita, nggak boleh ya. Cerita kepada Allah saja di keningan malam. Lanjut, kita mau praktek sholat, terutama sholat wanita, cara memakai mukena dalam pandangan mazhab Syafi'i ya, agak ketat memang. Yang diperlihatkan aurat di waktu sholat berapa Bu? Muka dengan telapak, bukan tangan ya, kalau tangan semua telapak. Ibu pernah umroh atau haji kan pakai sarung tangan, ini nutup, yang kelihatan hanya ini kan. Kan kita mazhab Syafi'i. Tapi Pak Ustadz, orang-orang yang itu orang India, mereka mazhab Hanafi, kadang pakai kain gini saja sudah. Kita kan agak ketan itu ya. Kan ibu pakai sarung tangan kan, tapi di sininya ketika tawaf kan dibekali ya. Betul? Nah, maksudnya telapak tangan dengan muka. Maka ibu-ibu sekalian pakai kupluk ciput supaya satu helai rambut tidak keluar. Nah, anggaplah ini ciput ya, tapi kesang ciputnya jangan begini. Kalau begini kalau begini nanti jidatnya kehalang, nggak sah juga. Kenapa? Karena ketika sujud jidatnya harus terbuka. Pasang ciput. Saya maaf, ini kita bukan ini kok Bapak Ustadz pakai mukena. Kalau ibu pakai mukena kan saya tidak leluasa, sebab kita tidak mau rim. Saya ngajar ibu-ibu di Pahoman hampir 19 tahun. Ini kayak ibu-ibu inilah, maka saya nggak grogi lagi dari 2002. Ya, ngajar ibu-ibu, maka saya bilang walaupun ibu-ibu udah umur 80, 90 tahun tetap tidak boleh salaman. Tapi Ustaz kan guru saya, walaupun guru tetap. Karena ibu-ibu ini di kota ini walaupun udah umur 80, 85, 90 masih kelihatan cantik. Nggak boleh cukup, maaf. Nggak boleh salah, lebih baik menyentuh besi panas daripada menyentuh wanita yang bukan muhrimnya. Kita tidak bisa ngalap barokah. Kalau melanggar syariat itu nggak ada keberkahan ya. Walaupun ada ibu-ibu, kecuali ada nenek-nenek sudah tua jalan begini terang, daripada tabrak mobil maka saya tuntun boleh. Kalau ibu-ibu belum ada kan yang jalannya begini, belum ada masih. Jadi kita belajar mengamalkan agama secara sempurna. Bukanlah ya. Ibu-ibu kalau pakai jilbab kan di sini, itu pakai jilbab. Tapi waktu sholat beda, di ujung dagu. Syafi'i. Waktu sholat kita lihat. Bismillah. Keluarin aja Bu ya.
ya nggak apa-apa. Tapi waktu sholat, terutama dalam mazhab Syafi'i, ini dimajukan di ujung dagu. Pak, waktu sholat nih di ujung. Tapi kalau ibu pakai jilbab nggak apa-apa di sini. Hanya waktu sholat di ujung. Tapi kalau sholat pakai cadar nggak apa-apa, ya. Nah, sudah itu takbir. Ingat takbir yang diajarkan Nabi itu satu di sini, satu di sini. Bukan begini. Bukan di sini. Ini menghadap ke arah kiblat. Di sini kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya boleh di sini. Kalau ibu pakai kenah maka Allah. Tapi bukan begini. Apa? Nah, kan ibu takbirnya kan di dalam jilbab. Kenapa saya di luar menunjukkan cara? Di sini intinya telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Allah. Nah, pegang di sini. Tapi begini juga boleh, nggak apa-apa. Intinya sedekap itu di atas dada boleh, di atas pusar juga boleh, di bawah pusar juga boleh, lurus juga boleh. Tapi yang dipegang koen kedua pegelangan tangan. Nah, cara megangnya dua begini. Nah, atau tiga di atas, dua di bawah. Begini boleh, begini boleh. Terserah. Tapi jangan sholatnya megang begini. Bapak-bapak ada. Allah. Belajar di kitab apa nih? Saya bilang apa kitabnya Wira Sableng mungkin ya, murid Sito Gendeng. Jadi begini, nah sedekap di sini. Ya, kenapa saya keluarkan supaya kelihatan. Nah, bukan di luar begini. Tapi bukan begini. Begini boleh, begini boleh. Paham? Allahu Akbar. Di sini juga boleh, nggak apa-apa. Nah, yang perlu diperhatikan karena mukennah ini berpisah. Ya. Juga. Hati-hati telapak kaki jangan kelihatan. Ya, nanti saya ajarkan kalau tersingkap oleh kipas bagaimana nanti saya ajarkan. Saya pakai ya, namanya untuk ilmu, Bu. Ya. Heboh nanti YouTube saya ini. Ustaz kok cantik ya. Bu, nah. Ya. Karena ini terpisah. Maka ketika Allah SWT lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru Allah. Jangan ngegantung. Kalau ngegantung begini terbuka aurat. Ya, kadang saya lihat emak saya habis wudhu, dia maaf hanya pakai kemban saja dia sholat kan di rumah. Itu ini kan terbuka, apalagi lebih pendek, maka ditutup. Kecuali mukennahnya blus langsung, mukennah dengan sarung kayak mukennah Jawa, lurus terus kayak long rest, tambah ada keluar tangannya. Nah, itu lain halnya. Kalau terpisah ini ya upayakan. Nah, tapi masih juga yang nggak gantung. Ya begini. Nah, nanti khawatir tidak sah. Tapi belum biasa. Pas sholat asar nanti ibu-ibu lupa, langsung tarik aja. Nah, begini paham? Lupa lagi keduanya, pegang aja tarik. Nah, seperti itu paham? Nah, ketika ruku, saya lihatkan tangannya, ruku. Kalau ruku ini pegang, ini rapat ya. Jangan begini, dan ruku jangan ngeper-ngeper. Batal sholat. Sami Allah ya. Batal. 3 gerakan berturut-turut. Apalagi sudah awalnya sudah batal. Allah. 3 kali garu-garu habislah. Emang nggak pernah garu? Boleh. Sekali garu berhenti. 2 kali lagi berhenti. Ini enggak. Habislah. Ternyata dia banyak kutu. Ya, paham? Nah, rukuk tadi ya, tapi jangan terlalu begini, letter L saja, tapi tidak ngeper-ngeper. Kalau ngeper-ngeper 3 kali batal. Sami Allah
Nah, sami Allah hamidah bukan begini. Kan bukan doa. Saya lihat tangan ya, kalau di luar, kalau di dalam nggak kelihatan. Sami Allah liman hamidah, tapi kan di dalam nih. Bukan sami Allah begini, sebab ini bukan doa. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Sesungguhnya Allah maha mendengar bagi hamba yang memujinya. Wahai Tuhan kami, pujian hanya milik Engkau, mil usama memenuhi langit dan bumi. Jadi kata sami Allah hamidah begini, bukan begini. Jadi sami Allah hamidah kelihatan? Saya tunjukkan. Sami Allah begini ya, bukan begini. Lanjut lagi, ketika sujud, waktu mau sujud, yang didahulukan yang pertama dengkul dulu, baru tangan, tapi dalam keadaan tertentu kadang Nabi mendahulukan tangan dahulu boleh. Beliau tua dan sakit, maka beliau turun dulu tangan, baru dengkul. Dua-dua ini boleh. Yang nggak boleh itu dengkul duluan. Yang nggak boleh. Pertama yang boleh, yang kedua yang boleh duluan, boleh kan? Yang nggak boleh itu jidat duluan. Benjol lah nggak tanggung jawab. Cetum katanya kepala duluan. Ya, tangan duluan boleh. Yang tuek ke toho tangan duluan juga boleh. Duluan dengkul boleh, tangan duluan boleh. Ya nggak boleh apa tadi Bu? Jidat duluan, nggak tanggung jawab, berobat sendiri nanti. Lanjut lagi. Ketika sujud ibu jangan begini. Ini rapat di sini. Ini sikut. Ya. Kalau sikutnya ngelebar, ini caranya laki-laki. Tapi jangan pula ini nempel ke lantai. Paham? Lihat. Sujud. Paham? Ini seperti duduknya anjing. Ini nempel di apa namanya? Rusuk ya, rusuk. Ya. Jadi saya perlihatkan supaya kelihatan mukenahnya. Jadi di sini, nah, tempelkan di rapat dan kaki pun merapat. Namun ingat, jangan diangkat kaki waktu sujud, walaupun setengah senti. Saya lihat kan, ya, saya buka supaya kelihatan. Dia pegangnya sudah betul, sujud di sini. Terangkat sedikit, tidak sah sujudnya. Kalau sujud tidak sah, maka secara otomatis sholatnya tidak sah. Karena kata Nabi, pulang Isra Mi'raj, umirtu an asjuda li sab'ati a'dha'in, aku diperintahkan untuk menempelkan 7 anggota tubuh waktu sujud. Jadi 7 anggota tubuh ini harus menempel di bumi ketika sujud. Nabi rinci, jabahah ka'ah, jidat yang terbuka, ya. Setelah itu yaden 3 ya, rukbaten 5, rijlen 7, dan 7 inilah yang dikasih kapas ketika kita meninggal dunia. Kapas itu ada 14. 1 ditempel kapas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan 7 lubang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan kelek kasih kapas, sikut kasih kapas, nggak tahu cara dari mana. Nah itu, jadi jangan diangkat. Lanjut, membaca subhana rabbiyal a'la itu apa hukumnya? Subhana rabbiyal a'la apa hukumnya Bu? Wajib apa sunnah? Sunnah. Bacaan dalam sholat itu hanya 5 yang wajib. Bacaan. Ya, ini ada gerakan bibir dan ada suara terdengar. Pertama takbiratul ula, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua al-Fatihah. Yang ketiga membaca tasyahud di tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatuh di tahiyat Yang keempat sholawat kepada Nabi di tahiyat akhir. Yang kelima salam yang pertama. Kalau dia salamannya, dia tidak sah, harus assalamualaikum warahmatullahi. Tapi jangan bilang assalamualaikum, lebay. Ya,
Seperti itu. Hanya 5 aja. Berarti subhana rabbil azim, subhana rabbil ala sunnah, rabbighfirli warhamni sunnah. Duduk. Nah, ini banyak terjadi dengan bapak-bapak. Kalian, bapak ini tidak sah salatnya. Duduk di antara sujud. Saya contohkan. Tadi sujudnya sudah benar. Ibu-ibu di sini ditempelkan. Nah, pas duduknya, nah, atau yang gendut-gendut ini, nah, duduknya kalau tidak sah, sholat tidak sah. Harusnya gimana? Apa kata Nabi? Duduki kaki kiri, tegakkan kaki kanan. Nah, begini. Kecuali uzur, cantengan, ya. Duduknya begini. Cara kedua, Nabi pernah lakukan juga cara kedua. Ternyata beliau sakit. Habis sujud, beliau tegakkan dua-duanya. Dua-duanya menghadap kiblat. Ini apa hukumnya? Boleh. Yang tidak tahu dari mana sumbernya begini, tanpa uzur, tanpa sakit, diluruskan dua-duanya. Karena duduknya tidak benar, maka secara otomatis sholatnya tidak sah. Kan rukun. Lihat, ibu ini duduknya begini, lurus, nggak ditegakkan. Dia bacanya Rabbighfirli warhamni wajburni. Dia hayati maknanya, nggak sah. Tapi ada yang kedua, duduknya benar, ya, tapi dia ngelamun, sah, makruh aja. Kena bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni, apa hukumnya? Nah, duduknya ini yang wajib. Kasihan saya ngeliat. Kalau ibu-ibu saya nggak tahu, bapak-bapak. Tapi biasanya kalau bapak-bapaknya salah, pasti ibu-ibunya ada juga. Tapi bukan ibu-ibu sini, ibu di luar sana, seberang laut. Ya paham Bu ya, tegakkan. Kecuali cantengan atau asam urat berdenyut-denyut itu lain. Atau begini dua-dua. Nah, Rabbighfirli warhamni. Lanjut lagi. Tolong ibu-ibu kalau sujud jangan sujud di atas mukena. Kena mukena ini nempel di tubuh, maka kalau sujud di atas mukena terhalanglah jidat, berarti sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, maka otomatis sholat tidak sah. Lihat begini, kan? Sami Allah alhamdulillah Rabbana lakal hamd. Allahu akbar. Kasih lihat. Nah, hati-hati. Betul kata Nabi, kam min musallin, berapa banyak orang sholat tidak ada apa-apa kecuali lelah letih. Apalagi bukan hadang lebar kan, besar, dia akan ke sana. Lalu sujudlah di atas mukenah ini, tidak sah sujudnya. Karena sujud ini wajib, maka sholatnya tidak sah. Jadi gimana? Ketika ke sini, tarik dulu, tarik baru. Tapi tangan Pak Ustadz kena nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu boleh sholat pakai sarung tangan kan, nggak apa-apa. Yang penting jangan jidat sujud di atas. Karena ini kain ini nempel di tubuh, kecuali ibu alergi debu, diambillah kain. Kan kain ini kan tidak nempel di tubuh, nggak apa-apa. Yang kain kecil itu putih nggak jadi masalah. Tapi ini kan karena ini nempel di tubuh, sehingga jangan sujud di sini. Lanjut. Ketika ibu-ibu tahiyat, saya buka coba kelihatan. Tahiyat akhir atau tahiyat awal? Lihat, kata Nabi, letakkan tangan kiri di atas, di ujung pakir gini, bukan di sini. Nah, letakkan tangan kanan kecuali telunjuk. Nah, kalau kami mondok begini, ini dipukul sama rotan sama guru. Kelebihan di sini. Jadi pas di ujung. Nah, lihat begini, sudah gini ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Di dalam mazhab Syafi'i dilihat syahadat kesaksian. Asyhadu an la ilaha illallah, dipandang baru ke tempat sujud lagi. Tapi enggak pula lebay. Asyhadu an la ilaha illallah. Terlalu lebih-lebihan pula. Ya, pasti ngangkat kepala. Tapi sudah dari awal begitu ya. Dan sujud langsung begini. Nah, ya. Langsung baca at-tahiyatul mubarakatuh. Asyhadu an la ilaha
illallah sampai innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak perlu pakai begini-begini, pakai pop song. Assalamualaikum warahmatullahi. Noleh begini saja. Jangan ngomong cucung. Assalamualaikum warahmatullahi cucung. Batal. Kenapa? Berpaling dada dari arah kiblat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, paham? Baik tahiyat awal. Tapi tahiyat awal batas mana Pak Ustaz? Lihat, tahiyat awal nih. Gimana tadi? Ini tegak. Tangan tegak, kanan tegak, kiri diluruskan. Nah, sudah siap. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup, bangun. Kalau kelebihan wa ala ali Muhammad makruh. Tapi rata-rata kebablasan innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Nah, tahiyat awal berarti ibu ngelamun. Apa bu? Ngelamun. Iya, itu. Paham sekalian? Ya, ternyata ibu pas ini kerasa sama. Allahu Akbar. Ternyata ada angin tersingkap kaki. Kesingkap langsung ibu tutup aja nggak apa-apa. Seketika tutup sekali gerakan sah, tidak batal. Kalau hanya sekali gerakan ketika dia tersingkap. Paham ibu sekalian? Intinya tadi apa? Ini harus terbuka. Ini di ujung dagu. Yang kedua, ketika ruko upayakan ini, diusahakan ini begini. Ya, karena ini nggak gantung, terpisah. Yang ketiga, ketika sami Allah hamidah apa? Bukan begini. Yang keempat, ketika sujud tolong jangan sujud di atas. Kebetulan kena ibu bagus, agak berat, terlempar ke sana. Tarik dulu baru. Ya, jangan jidat sujud di atas ini. Ketika apa tadi? Duduk antara dua sujud, ingat. Kiri diduduki, kaki kanan ditegakkan. Tapi kalau sakit dua-duanya boleh. Tapi kalau begini pun nggak sakit sudah terserah, namanya uzur. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Paham ibu sekalian? Ternyata Ustaz zuhur sudah di sini. Mukenah pun ngegantung begini Pak Ustaz. Sami Allah hamidah saya begini. Duduk di antara dua sujudnya pun saya yang baca pilih tadi begini, sakit enggak, uzur enggak, harusnya kan tegak kan? Atau dua-duanya tegak, bagaimana? Enggak sah dalam sholatnya Pak Ustaz ya. Apalagi mukenahnya dihamparkan sujud di atas mukenah, enggak sah. Ingat, nanti kan sholat asar. Setelah ada perbaikan, salah masa silam, bismillah akan Allah maafkan karena ada revisi perbaikan. Ya, yang repot tuh nggak mau ngaji, salah terus. Nah inilah makna mengaji supaya amalan kita sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul SAW. Paham ini? Saya copot ya sumu. Ya tahiyat awal. Tapi di luar ya saya tekan ya nih. Di tahiyat awal ya tegak. Nah saya kan sudah gini, jangan gini lagi, jangan begini. Nih. Tahiyat barakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Nah, tidak lanjut wa ala ali. Tapi kalau kebablasan innaka hamidum majid ngelamun sah, tapi makruh saja. Paham? Saya buka ya sumu. Iya. Kenapa saya praktek begini? Karena ilmu praktek ini lebih mengena 70% ya, ketimbang saya hanya cerita saja. Nanti kalau sudah buka mukena, mau digantung, mukena, akan digantungan, baca bismillah.
Supaya mukena ibu-ibu ini nggak dipakai jin. Kalau pakai yang nggak baca bismillah pakai jin, nanti ibu makainya tiba-tiba ibu demam. Dan dia senang kan kalau kita sakit. Jadi bisa baca Quran, bisa zikir, bisa buat kopi suami, akhirnya ibu nggak lagi, ya. Apa kata orang untuk nonton YouTube itu terserahlah, aku kan yang ngajar Bu ya. Ya, lebih paham kan ketimbang saya hanya cerita saja. Nah, jadi laki-laki lagi kita. Di mana-mana saya pakai ilmu praktek, karena pakai ilmu praktek langsung ini mengenanya berapa? 70% lebih ketimbang hanya sekedar teori. Paham? Kita buka pertanyaan. Nanti ada tersendiri bab sholatnya orang sakit. Karena ibu-ibu kan mungkin nggak semua ikut kajian subuh ya atau perjalanan. Jadi saya akan praktekkan lagi. Kalau mudah-mudahan kita semua panjang umur, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita buka pertanyaan. Baiklah. Silakan yang bertanya. Baiklah, kita lanjutkan dengan membuka pertanyaan. Tapi sebelumnya saya tanya dulu Ustadz ya. Saya dulu mulai. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang berwudu Ustadz ya, dengan air yang hanya sedikit. Kita kadang-kadang tanpa menyadari, karena air yang di keran itu ngocor, jadi airnya itu kadang-kadang terlalu banyak. Kata orang mubazir lah ya, itu sia-sia. Tapi itu selalu dilakukan tanpa kita menyadarinya. Yang kedua, tentang sholat tadi. Sholat kadang-kadang ada orang yang sholat seperti kiat khusus, ya, terlalu cepat gitu. Jadi tanpa menyadarinya. Yang kedua itu. Yang ketiga, kadang ada orang sholat di samping kita, misalnya dia asyhadu an la ilaha illallah, itu diputar-putar gitu, dimain-mainin gini. Itu sangat mengganggu kita kalau di sampingnya. Cuman itu dalilnya apa gitu. Kemudian yang keempat banyak banget. Kedua tadi keran, yang kedua tadi tentang apa? Tentang apa tadi? Hah? Lupa jadi aku. Terlalu cepat sholatnya seperti kilat khusus. Kemudian yang ketiga diputar-putar. Kemudian satu lagi Ustadz ya. Kalau kita sebagai perempuan kadang-kadang kalau kita sholat itu suka jamaah ya, sama-sama perempuan gitu. Nah, kebetulan saya punya teman itu kalau kita sama-sama perempuan suka jamaah, dia nggak mau. Apa dalilnya kita sholat perempuan sama perempuan kata gitu? Tolong jelaskan ke kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, keran jangan terlalu lebar membukanya. Itulah mempengaruhi kekhusyuan sholat ketika wudhunya pun dengan sempurna. Bayangkan segini saja basah, kita kalau tampung ember mungkin ngucur tuh sedikit atau buka tutup itu lebih abdol. Untuk itulah salah satu guru saya Syekh Maulana Nazrul Rahman, dia tidak pernah wudhu di keran. Khawatir banyak kecelakaan, beliau wudhu pakai teko kecil sehingga sebatas yang diambil saja. Ya, tapi kalau dia mubazir, kan mubazir di rumah hukumnya makruh, karena ibu bayar sendiri. Tapi kalau mubazir di masjid hukumnya haram. Ya, karena tempat wakaf itu. Lanjut lagi, sholat cepat-cepat yang nggak sah, tidak tumakni. Nah, ibu makan cepat-cepat keselak, ngisi nguyuh cepet-cepet, kecacar kececer nggak tuntas, bawa mobil ngebut cepat-cepat, nabrak nyenggol masuk siring, sesuatu yang cepat-cepat itu hasilnya nggak bagus ya. Jadi tumakninah sebatas sami Allahu hamidah, jangan sampai sudah sholat yang ngebut tapi nggak tahu kalau ibu bawa Allah. Ya tidak sah ya. Sahabat Nabi 3 kali ditegur, salli fa innaka lam tusalli, sholat lagi belum sholat. Akhirnya 3 kali, Rasul kamu sholat terlalu cepat kata Nabi. Tidak ada tumakninah, tenang, sehingga sholat tidak sah. Sebab ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, ya, tenang sejenak. Kalau tidak tenang, ngebut-ngebut, tidak tumakninah, sholatnya tidak sah. Lalu diputar-putar. Ada, sebab ada yang mengartikan asyhadu an la ilaha illallah digerakkan. Ada mengartikan hadis ini digerakkan. Dua-duanya boleh. Asyhadu an la ilaha illallah diam ini digerakkan.
digerakkan. Ada yang mengartikan digerak-gerakkan. Boleh. Ya. Ya, dia mengartikan digerak-gerakkan. Tapi kalau tangan saya bergerak nggak batal. Tapi kalau sudah begini batal. Itu sebetulnya salah satu mazhab Hambali. Mereka mengartikan digerak-gerak. Kalau Syafi'i apa digerakkan, begitu. Ada lagi? Hah? Oh iya. Sebetulnya aslinya sholat perempuan ini sendiri-sendiri. Tapi kalau mau berjamaah sesama perempuan dibolehkan. Tapi nggak kayak sop laki-laki. Di depan bukan. Ibu-ibu sop pertama sampai sana. Siapa imam di sini? Ini baris. Imam maju selangkah. Inilah imamnya perempuan. Jangan maju di sini kayak laki-laki, nggak begitu. Sop pertama, sop kedua, sop ketiga. Nah, sop pertama siapa yang ditunjuk imam? Misalnya saya, yang perempuan ya, maka dia maju selangkah. Inilah imamnya perempuan. Tapi boleh. Tapi kembali ke asal, sholatnya sendiri. Begitu. Ada lagi tadi? Silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya Ustadz. Ini bertanya tentang jika kita sholat subuh atau sholat sunnah yang 2 rakaat, kita itu duduknya duduk iftiros apa duduk di antara 2 sujud Ustadz yang sebenarnya? Ya, hadirin. Kalau mazhab Syafi'i, sholat yang 2 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat, yang intinya sholat yang ada tahiyat awal maupun tidak ada tahiyat awal. Yang ada tahiyat awal zuhur, asar, maghrib, isya. Maka ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, sholat subuh itu kan nggak ada tahiyat awal, maka dia tetap ke tahiyat akhir. Paham? Mazhab Syafi'i ngambil hadis ini. Tapi kalau mazhab Hanafi, karena ini nggak ada tahiyat awal, nggak ada tahiyat akhir, yakni hanya 2 rakaat saja, maka ada yang langsung duduk begini saja. Begini boleh, begini juga boleh. Dua-duanya masih dalam kurun tuntunan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kalau mazhab Syafi'i kan tahiyat akhir deh. Salat subuh hanya 2 rakaat kan? Ya, tapi ada kawan-kawan mungkin hanya begini, yang nggak tahiyat akhir. Ini pun boleh. Seperti itu. Satu lagi ya Ustadz ya. Ya. Ketika kita tahiyat akhir ya Ustadz, itu karena aku kan udah kebiasaan baca Sayyidina Muhammad gitu. Apa boleh itu Ustadz? Allahumma salli ala Muhammad boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad juga boleh, dua-dua. Tapi yang afdal menggunakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ada hadisnya, itu hadis maudhu katanya. Itu yang ada hadis la tusayyiduni fi shalah, jangan mengucapkan sayyidina kepadaku di waktu sholat, itu hadisnya palsu. Iya. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina boleh, tanpa sayyidina langsung Allahumma shalli ala Muhammad juga boleh. Yang afdal menggunakan sayyidina. Iya. Ya, Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Satu, kita kan kadang-kadang sholat, kadang-kadang ini Ustaz apa? Ini udah berapa rakaat ya? Gitu lupa. Hayya. Udah tuh ini ada dalilnya kalau kita ngulang lagi sholatnya. Jangan diulang. Langsung sujud sahwi itu ya. Begini, ini rakaat kedua atau ketiga atau keempat, maka ambil yang terkecil antara 2 dan 3 berarti 3. Ini rakaat ketiga atau keempat? 3 keempat berarti yang terkecil, ambil ini yang keempat ketika ragu. Iya. Jangan ngulang, nanti lupa lagi 10 kali gak sholat, nggak beres-beres nanti.
Ya, itu ada di dalam hadis Sahih Muslim keterangannya. Makasih. Ustaz, satu lagi. Ya. Tadi kan mengambil wudhu tadi kan kaki, kita membasuh kaki tadi tangan kiri kita ini ya. Ngusap kedua kaki dengan tangan kiri etika. Etika. Iya. Kalau tangan kanan nggak boleh apa? Makruh. Makruh. Menyalahi etika sebab tangan ini untuk yang baik, nanti kenapa terus kalau dia cebok pakai tangan kanan pula nanti. Kenapa tangan kiri? Karena ini kaki bermacam-macam yang pijak. Ini yang baik-baik. Bentar lagi mau makan, mau salaman, mau membuka mushaf ya. Segi adab dan etika. Ya. Satu tadi di sini. Sini ya, silakan. Terakhir ya. Masih ada? Tes. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih mengenai sholat, Ustadz. Misalkan di dalam rumah kita itu ada anggota tapi yang tidak tetap. Misalkan pembantu rumah tangga. Nah sehari-harinya dia tidak sholat. Nah kewajiban kita itu misalkan, Mbak sholat dong gitu kan. Nah berapa kali yang wajibnya kita mengingatkan orang tersebut, ya. Ustaz? Karena udah 2 kali masih alasannya saya badannya kotor. Baik. Nah, hadirin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kita bos, dia anak buah. Saya punya karyawan 13. Ya, saya bilang sholat berjamaah harus. Sebetulnya yang mewajibkan Allah. Kalau tidak sholat ku denda 100.000. Kalau tidak berjamaah 10.000. Denda dikumpulkan, nanti dibagikan ke mereka lagi. Saya bilang saya sudah banyak dosa, menanggung dosa kalian nggak mau saya, sebab kalian kerja dengan saya, kecuali kalian bersama ibu bapak tanggung jawab. Maka caranya diberi motivasi. Sholat ya, kalau kau jaga 5 waktu, gajimu 1.200.000 naik 1.500.000, mau dia. Itu strategi dakwah Nabi. Sebab nanti kata Allah, Maulana Isnin, mereka carikan duit untuk kamu. Kenapa kau perintah sujud saja kau tidak perintahkan? Nah ya, jadi dengan motivasi cara Rasul itu jangan marah-marah. Nanti marah-marah kita dikasihnya racun. Mati pula, kan ada pembantu yang membantai. Nah, perempuan lagi, ibu, jaga sholat biar berkah, Bu ya. Saya juga nggak terseret di mahkamah Allah. Ibu mau naik gaji nggak? Oh mau, tapi jaga sholat. Tapi begitu. Saya kalau mereka sholat di rumah berjamaah atau tidak, saya suruh foto. Seperti itu. Ala bisa karena dia kasih motivasi, naikkan dulu mungkin dari 1.200.000 1.300.000. Kalau ada duit dia sholat kita dapat pahala, berkah yang dikerjain. Dan makanan orang yang tidak sholat berpengaruh. Kalau ibu ada anak hafal Quran, ya dimakan oleh ibu pembantu yang nggak sholat bisa hilang hafalan. Apa yang 30 menjadi tinggal 10 pengaruhnya. Betul. Maka lebih baik kita korban duit. Toh kalau dia kaya nggak mau jadi pembantu kan? Kita naikkan gajinya, nanti THR ditambah, atau dia perhatikan kasih baju-baju yang masih layak pakai, tapi jaga sholat ya, seperti itu. Nah, jangan dimarah-marah terus caranya. Naik gaji mau nggak? Jaga sholat, insyaallah ya, biar berkah. Yang dimasaknya pun berkah, cukup ya. Satu lagi Ustadz kalau izin. Mana? Terakhir ya, saya masih ada jadwal 2 lagi. Maghrib, segera midar. Maulid Nabi setelah Isya. Terakhir ya, silakan. Terima kasih Ustadz. Yang akan saya tanyakan, apabila kita lupa dalam melakukan tahiyat awal, itu bagaimana? Ya, nah ini penting nih. Kalau lupa tahiyat awal sudah berdiri, jangan duduk, batal sholatnya. Ya. Praktek. Ibu sholat, ngelamun, cicilan motor nunggak 2 bulan. Sujud, ruku, ini tahiyat kedua ya. Aturannya duduk tahiyat awal kan? Kelalen. Lupa. Bahasa Lampungnya kelalen. Bahasa Jawa nyak lupa. Lupa. Sudah berdiri, Allahu Akbar. Nah,
Jangan duduk. Kalau duduk batal, sebab dia sudah posisi wajib berdiri rakaat ketiga, kembali ke posisi sunnah. Sebab duduk tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Labaskan saja. Ya, berarti nggak ada tahiyat awal. Nanti pas sudah tahiyat akhir, ya, at-tahiyatul innaka hamidum majid. Sujud sahwi, nambal nyulamnya. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana Allahu akbar. Allahu akbar, subhana man la yanamu wa la yasu, subhana man la yanamu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sudah lupa nggak tahiyat awal, lupa sujud sahwi. Sudah salam, nah, enggak sujud sahwi, tapi ibu masih di situ, langsung sujud sahwi boleh. Ya, walaupun sudah salam. Tapi kalau sudah makan lontong sayur, makan uduk, sudah senam-senam di teras rumah di halaman, ya, kan ibu senam sendiri. Lo lupa ya, nggak sujud sahwi di taman itu enggak, sudah sah. Hanya sholatnya cat tapi sah itu. Ya. Tapi begini Ustadz, kalau misalnya baru bangun duduk lagi bagaimana itu? Belum berdiri. Belum berdiri, baru. Iya, langsung iya. Ora apa-apa, mak nyonyo, mak api-api, kuebat nehihe. Sebab dia belum dikatakan berdiri. Tapi kalau sudah berdiri, Allah Akbar, terus saja, jangan duduk. Batal salatnya. Kenapa? Dia sudah posisi wajib kembali ke yang sudah sama dengan lupa kunut. Enggak kunut, sudah sujud. Lepaskan saya. Nanti sujud sahwi. Sujud sahwi itu sebelum salam. Tapi kalau sudah salam baru ingat, sujud sahwi juga enggak jadi masalah. Yang penting masih posisi di situ. Tapi kalau sudah senyam-senyam dengan suami di halaman rumah, ya, kena ketutup, ya udah makan uduk, lontong sayur, ya sudah, sholatnya tetap sahanya tidak sempurna. Nah, cukup ya. Terima kasih Ustaz. Ya, kebanyakan ilmu muntah pula. Langsung. Ya, kita doa dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, seandainya pelajaran hari ini kami baru tahu, ternyata ada salat-salat kami ada yang tidak sah, ya, karena keterbatasan ilmu kami. Maafkan khilaf salah kami ya Allah. Di sisa-sisa umur yang kami tidak tahu berapa sisanya, bimbing kami, tuntun kami, karena kami ingin ridho-Mu ya Allah. Kami ingin menatap wajah Rasul di padang mahsyar. Terlebih lagi ibu-ibu ini sangat ingin baris di belakangnya Khadijah radhiyallahu taala, Aisyah, Asia, Fatimah, dan wanita-wanita muslimah yang lainnya. Untuk itu ya Allah, seandainya khilaf salah ini selalu ada pada kami dalam salat, maafkan kami. Mudah-mudahan dengan perbaikan revisi setelah kami belajar sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, Kau maafkan khilaf salah kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas khilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.